No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah suatu daerah dilihat dari posisi berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh dari letak geografis Indonesia yaitu 1. Terjadinya aktivitas perdagangan dunia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, sehingga Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam. Hal ini disebabkan oleh transportasi dan komunikasi yang mendunia, sehingga mempengaruhi keberagaman sosial budaya di Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jenis-jenis bentang alam yang tersebar di wilayah Indonesia yaitu dataran tinggi, gunung, pesisir pantai, dataran rendah, lembah, danau, dan sungai. Wilayah Indonesia ini dilalui oleh 21 gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes, Amerika Selatan, dan bersambung ke pegunungan Rocky, Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dari Sulawesi, lalu berbelok ke Pulau Halmahera, dan akhirnya sampai di Papua. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa, lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. Sirkum Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk dua busur melintas Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Aktivitas ekonomi di daerah perbukitan berupa pemanfaatan lahan-lahan kering dengan pasokan air yang mengandalkan air hujan. Oleh karena itu, mata pencarian penduduk daerah perbukitan umumnya sebagai petani atau perkebunan yang cocok untuk tanaman ubi-ubian, biji-bijian palawija, serta tanaman buah tahunan seperti mangga, jeruk, dan jambu. Bagian lereng bukit dengan pasokan air yang lebih banyak biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan menanam padi. Berdasarkan awal terbentuknya dataran tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Contohnya dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Yang kedua, hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera, yang semakin lama semakin meninggi dan mengeras sehingga menjadi dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat permukiman. Permukiman dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas, sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Sebagai besar wilayah perkotaan berada di wilayah dataran rendah, contohnya DKI Jakarta. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan.
Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. 4 sifat dasar itu yaitu 1. Bersuhu hangat, 2. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil, 3. Terbebas dari embusan angin taifun, dan yang keempat, kelembapan udara yang tinggi. Baiklah, selesai sudah sekilas materi tentang letak geografis Indonesia. Sekarang mari kita lanjut materi tentang letak geografis di Desa Kunir. Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan desa kecil pedalaman kira-kira 3 km dari jalan raya antara Kota Demak dan Kabupaten Grobogan. Desa Kunir adalah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Desa Kunir berbatasan dengan Desa Karangrejo di sebelah selatan dan sebelah barat dengan Desa Jeruk Gulung dan Baleromo, sedangkan untuk sebelah timur dengan Desa Brakas. Desa Kunir memiliki bentang wilayah yang datar dengan tinggi tempat 12,6 mdpl dan dengan luas 467,4 hektar. Mata pencarian masyarakat Desa Kunir bermacam-macam, mulai dari seorang guru, bidan, perawat, pedagang, dan petani. Namun, sebagian besar rata-rata adalah sebagai petani dan buruh. Desa Kunir memiliki iklim dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius dengan curah hujan 1855 mm. Desa Kunir merupakan dataran rendah yang subur, sehingga cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman dan sayuran, seperti jambu, jeruk, mangga, belimbing, cermai, sawi, tomat, cabai, brambang, padi, dan masih banyak lagi. Sekian beberapa materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.